Setelah kemunculan Steam Deck 2 tahun lalu, tiba-tiba ada banyak brand yang berbondong-bondong ikut mengikuti hype konsol handheld. Dari awalnya ada GPD dan One X Player, hingga sekarang ada Aya Neo, dan tidak mengejutkan, Asus ROG pun akhirnya ikut naik hype trend desktop gaming handheld. Inilah pengalaman sekilas kami dengan ROG Ally. Di awal tahun, kami sudah nyobain pelopor PC gaming handheld dari Steam, yaitu Steam Deck. Dan right away kami notice ada beberapa hal baru di sini. Pertama, tampilannya jauh lebih modern ya, warna putih gini agak lebih tipis dan ringan, juga terutama di bagian grip kiri kanan. Dengan berat 550 gram, Ally nggak lebih berat dari 3 kali smartphone flagship standar zaman now. Dia emang nggak punya trackpad besar di kiri kanan bawaan Steam Deck. Namun sebagai gantinya kita dapat dua analog berlighting RGB guys, cakep kan? Dengan dimensi yang sedikit lebih compact, ergonomiknya pun juga lebih enak buat yang tangannya kecil dan nggak bikin gampang pegel ketika dimainin berjam-jam. Dua poin penting yang bikin ROG Ally langsung disebut sebagai Steam Deck Killer adalah pertama, keberadaan layar Full HD 120Hz jauh lebih bagus ketimbang Steam Deck yang cuma modal HD 60Hz. Sure, kebanyakan game akan lebih lancar dan lebih hemat baterai jalan di 720p, akan tetapi fleksibilitas resolusi ini bisa jadi nilai jual utama ketika kita melakukan hal-hal di luar main game. Misal nonton film di jalan, browsing, atau iseng-iseng edit foto. Kedua, ROG Ally udah disematkan Windows 11 out of the box, yang berarti jauh lebih menarik dan lebih fleksibel digunakan sebagai perangkat sehari-hari, bahkan bisa jadi portable PC gitu ya. Bayangin di rumah dicolok ke dock monitor, terus dipakai main Minecraft sembari naik kereta di jalan, lanjut colok lagi jadi PC buat ngelanjutin kerja sesampai di kantor, tanpa repot install Windows lagi seperti kasusnya Steam Deck. Belum lagi kalian dengan mudah bisa install launcher game lain, misal Epic Games, Ubisoft, dan aplikasi macam Adobe tanpa ribet. So, pertanyaan paling pentingnya adalah, seberapa kuat chipset dan jeroan ROG Ally dibanding Steam Deck? Jawabannya adalah lumayan jauh, baik dari segi komputasi CPU maupun GPU berkat teknologi chip APU terbaru besutan AMD bernama Ryzen Z1 yang akan ada dalam dua versi. Dibanding APU AMD Aerith pada Steam Deck yang berbasis Zen 2 dan RDNA 2, Ryzen Z1 dan Z1 Extreme udah berbasis CPU Zen 4 dan IGP RDNA 3 yang dikembangkan dari APU Ryzen 7040 series. Ryzen Z1 punya konfigurasi 6 core 4 CPU seperti Ryzen 5 7540U, sedangkan Z1 Extreme punya 8 core 12 CPU up to 2,8 TFLOPS, yang safe to say bisa lancar main game-game terbaru at least di resolusi 720p. Sayangnya sampai detik ini kami belum bisa publish benchmark atau data FPS berapa lancar bisa main game di sini, namun kelihatannya sanggup jalanin Death Stranding resolusi HD di atas 60 FPS atau nyaman buat main Ace Combat. Panasnya juga nggak kerasa di tangan kiri kanan ya, karena exhaust-nya membuang ke atas. Jadi ada sistem dual fan di sini. Selain ada dua jenis chipset, Steam Deck punya memori LPDDR5 16GB serta SSD NVMe 4.0 upgradable dengan up to 512GB secara out of the box. Nggak lupa juga ada slot microSD, headphone jack, dan yang terpenting port USB-C multifungsi. Bahkan versi sampel kami juga ada support ROG XG Mobile alias GPU eksternal bawaan ROG Flow series. Bayangin deh, ini beneran secara langsung bisa jadi solusi gaming PC performa penuh ketika dicolok GPU eksternal yang nyambung ke monitor, keyboard, dan mouse gaming. Luar biasa keren dan fleksibel dibandingkan Steam Deck. ROG ngeklaim baterainya bisa bertahan up to 8 jam penggunaan ringan, namun kalau dipakai main game udah pasti jauh lebih pendek ya. Kami nyoba main beberapa game AAA dan estimasinya bisa bertahan 2 hingga 3 jam di mode performa tinggi. Dua fitur lagi yang menurut kami unik adalah Dolby Atmos Dual Front Firing Speaker dan juga fingerprint sensor yang nyatu sama tombol power. Dengan kabar dari Asus bahwa ROG Ally confirm akan segera masuk resmi di Indonesia, ROG membuka possibility buat bersaing secara langsung lawan konsol-konsol handheld lain, bahkan laptop gaming entry level kalau harganya bisa bersaing dengan Steam Deck. Misal harganya bikin starting 10 jutaan, bahkan kalau versi mentoknya dihargai 15 jutaan pun, itu masih bisa jadi alternatif yang sangat masuk akal ketika dibandingin konsol handheld Windows lainnya seperti GPD dan One X Player, yang faktanya bukan barang resmi dan tentu kalah secara brand maupun ekosistem. Ya, semoga aja pertarungan konsol desktop handheld multifungsi begini bakal semakin memanas. Anyway, sama seperti kalian, kami nggak sabar bikin full review ROG Ally ketika nanti diberi kesempatan. Itu dulu dari kami, please like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.